sah-sah saja di antara kedua pasang ini saling mengklaim antara bahwa kami yang menang, Anda yang menang, kami yang menang. Tapi nanti tentunya hasil itu ditentukan hasil akhir. Dan tentunya kalau kita sebagai orang beragama nanti pasti Allah akan pilih yang terbaik. Artinya pilihan Allah itu memang mutlak harus diterima oleh semua umat beragama. Bersabarlah dan tunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Setidaknya himbauan itulah yang terdengar bijak dalam situasi politik yang tengah memanas seperti sekarang. Saling klaim bertindak sebagai pemenang tak dipungkiri cukup membuat resah masyarakat yang hanya bertindak sebagai pemberi suara. Lantas, seperti apa mereka menyikapinya? Kalau Ane sih yakin punya keyakinan menang ya, karena kan Ane memang dibarengin sama Ane punya doa, Ane punya panutan. Siapa yang ke situ coba Ane ngikut. Barangkali dia yang punya sholat istikharah, punya doa yang makbul. Mudah-mudahan insya Allah nggak salah apa yang Ane pilih di dalam hati Ane. Insya Allah mudah-mudahan ya semua manusia hidup harus punya pilihan, dan yang dipilih itu harus mempunyai keyakinan dari diri kita. Nggak usah jauh-jauh, istri aja kita pilih-pilih, nggak mungkin kan kita main ngambil istri sembarangan aja. Sebenarnya orang-orang yang cinta sama Indonesia, dan gue yakin lebih banyak, mungkin mereka udah lelah dengan rame-rame. Kalau menurut gue yang panas mungkin masih orang-orang yang punya kepentingan. Karena menurut gue kalau lo sadar fungsinya kita berdemokrasi itu bagian dari bernegara. Setelah lo ngambil suara lo memilih, ujungnya harusnya setelah pemilu kita semua satu lagi. Itu yang harusnya jadi fokusnya gitu. Setelah nyoblos itu seharusnya kita tuh bersatu lagi, bukannya harus saling menyalahkan sih sebenarnya menurut aku. Memanas. Sebenarnya ini ada keresahan gue juga sih ketika saat pemilu. Gue emang berdoa kan semoga Indonesia tetap satu, nggak ada pecah belah walaupun berbeda. Ya semoga Indonesia ya tetap Indonesia, bukan Indonesia ya. Gitu. Pasca pemungutan suara, hitung cepat atau lebih dikenal dengan quick count marak bermunculan. Namun pemilu kali ini terbilang runyam karena kedua calon pemimpin sama-sama yakin akan memenangkan Pilpres. Lantas apa kata mereka? Tapi kalau buat gue orang yang punya agama, orang yang punya Allah, berpikir silahkan ngomong inti menang. Tapi nanti semuanya Allah yang tentuin. Itu hal yang biasa. Kita anggap seperti sebuah pertandingan tinju. Juri-juri belum mengumpulkan suara yang banyak. Dan wasit belum menentukan siapa pemenangnya, tapi dua-duanya pasti angkat tangan kalau tiba-tiba ronde terakhir semua menyatakan kemenangan, baik yang sudut biru, sudut merah maupun sudut mata. Tapi tetap kita tunggu KPU, karena memang walaupun bagaimana KPU tetap urusan saya. KPU itu Komeng punya urusan. Tanggapan gue itu adalah quick count, dan kita masih nunggu hasil akhir dari real count dari KPU. Menurut gue di sini bukan cuma sekedar kemenangan karena ngeliat quick count, tapi waktu kita bisa nyelesain pemilu dan diakui sama banyak orang di luar Indonesia bahwa ini termasuk negara dengan hasil partisipasi terbesar 80% gitu warga Indonesia memutuskan untuk pemilu dan semuanya bisa berjalan baik-baik, kita harusnya bangga. Di sini kemenangan kita bukan cuma soal kemenangan 01 02, tapi kemenangan kita sebagai bangsa Indonesia, kita punya demokrasi yang sehat. Harus rasional ya, kalau harus ada data yang kredibel, karena kalau saya melihat wajar saja kalau misalnya memang mengaku menang dan lain-lain, karena mungkin mereka punya perhitungan sendiri. Tapi kalau saya sih tetap patokannya KPU dan beberapa lembaga survei yang memang sudah kredibel, dan ya seperti itu sih, wajar aja. Sebenarnya sih wajar-wajar aja ya, karena kan dari dua kubu itu juga udah punya lembaga-lembaga yang mereka yakini bahwa hasilnya itu ya emang beneran hasilnya gitu kan. Padahal kan seharusnya kita sebagai masyarakat harus tetap menunggu hasil KPU yang terbaik itu seperti apa.
Kalau dari gua banyak kan ada yang merayakan, ya itu biarin aja lah, hak dia. Juga emang keinginan dia, biarin aja selagi nggak merugiin bagi gua, dan nggak tahu yang lain juga ya nggak masalah sih menurut gua. Banyak yang merayakan 01, 02 merayakan, itu menurut gua ya nggak masalah. Emang ya hak dia, duit dia, ya terserah dia gitu. Adanya ungkapan politik itu kejam dan menghalalkan segala cara mungkin benar adanya, namun kasat mata. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita mematuhi peraturan yang berlaku dan menunggu hasil resmi pemilihan presiden tahun 2019. Mari kita berperasaan baik satu sama lain, adanya berprasangka baik. Nah kemudian mari kita redam diri kita masing-masing, artinya tentunya dengan porsi keimanan kita masing-masing untuk meredam suasana. Artinya bahwa kita harus bisa menenangkan kepada tokoh masyarakat, agamawan, kepada para pemimpin, artinya bisa menenangkan masyarakat dengan baik, dan tentunya pastilah semua hal-hal yang kurang baik pasti akan mendapatkan balasannya. Ayo jangan pada ribut. Kita ngitung secara baik-baik. Kita punya akal sehat, jangan sampai kita ribut, jangan sampai kita pada berantem. Kita semuanya yang sono orang Indonesia, yang sini orang Indonesia. Yang sono putra Indonesia terbaik, yang sini putra Indonesia terbaik. Dan kita sebagai rakyat yang menentukan pilihan, kalaupun ada selisih soal angka, soal nomor yang saat ini belum tuntas penghitungan, ayo kita sama-sama kesenyum, kita sama-sama berjabat tangan, sama-sama masyarakat Indonesia, kita nggak boleh pada berkelahi, biar pada baik. Kita sambut ini pemilihan presiden dengan rasa bangga. Jangan pada ribut yang penting. Kalau untuk tetap tenang bukan urusan saya ya, itu urusan pengadilan. Karena setiap saya masuk pengadilan ada tulisan harap tenang ya, ya. Atau pada saat anak-anak lagi ujian harap tenang. Jadi mungkin masyarakat juga sudah mengerti mana yang tenang, mana yang tidak tenang. Jadi kalau saya mengharapkan Indonesia damai.